ijma'nya sahabat, dan qiyas yang sahih, ya, qiyas dengan aturan yang benar. Ini merupakan dalil yang muttafaq, ya, disepakati seluruh fuqaha di zaman salaf, ya, tidak ada mengingkari satupun. Kemudian merupakan dalil berikutnya yang disepakati oleh empat mazhab, yaitu al-Imam Ahmad, wa Syafi'i, wa Malik, wa Abu Hanifah, yaitu fatwa sahabat, ya. Fatwa sahabat, fatwa sahabat itu ciri khas dari imam-imam ahlus sunnah wal jamaah. Kalau ada ahli ilmu yang menisbatkan diri kepada salaf namun tidak berhujjah dengan fatwa para sahabat, Anda harus curiga. Sesungguhnya dia tidak bernisbat kepada para ulama salaf. Adapun jika bernisbat kepada para ulama salaf, maka mereka akan menjadikan fatwa para sahabat sebagai, ya, itu penting, itu patokan yang sangat penting, dan itu disepakati oleh Imam Ahmad, Syafi'i, Malik, Abu Hanifah. Taib, semoga salawat dan salam selalu tercurahkan untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya dan kepada seluruh sahabatnya dan yang mengikuti mereka di atas sunnah di akhir nanti. Jamaah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, merupakan permasalahan yang inti dari salat berjamaah, yaitu hukumnya, hukum salat berjamaah. Tentu ma'ruf kalangan para salafiyin bahwasannya salat berjamaah hukumnya wajib. Dan mereka menambahkan di masjid hukumnya wajib. Ya. Jadi berkaitan dengan salat berjamaah itu ada dua sisi. Yang pertama hukum salat berjamaahnya. Yang kedua di masjid. Itu adalah dua sisi hukum yang berbeda. Dan para ulama salaf sudah berbicara banyak sekali tentang masalah tersebut. Yang wajib itu keduanya atau hanya salah satu. Nanti kita akan lihat bagaimana ketajaman fikih Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala yang saya sudah buka di awal tadi ketika mengatakan fatwa sahabat sebagai hujjah. Penting sekali. Itu penting menghukumi sunnah Nabi SAW. Sebagaimana kita sepakat bahwasanya Al-Quran itu dihukumi dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, sunnah Nabi SAW pun dihukumi dengan fatwa para sahabat. Mengapa? Karena yang paling paham Al-Quran adalah Nabi SAW, dan yang paling paham perkataan Nabi SAW adalah para sahabat. Sudah selesai, sederhana. Ya, nanti kita akan lihat. Hadisnya sebenarnya sudah ma'ruf, ya. Antum sudah sering mendengarnya, termasuk yang diriwayatkan Imam Muslim dan Imam Bukhari, ya. Imam Muslim juga meriwayatkan hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Athqalu salatin 'alal munafiqin salatul isya wal fajr. Walau ya'lamuna ma fihima la atawhuma walau habwa. Walau qad hamamtu an amura bis salati fatuqam, thumma amura rajulan fayusalli bin nas, thumma antaliqa ma'i birijalin ma'ahum hizamun min hadabin ila qaumin la yashhaduna as-salah fa uharriqa 'alaihim buyutahum bin nar." Hadisnya ma'ruf, ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat yang paling berat untuk orang-orang munafik itu adalah salat al-isya dan salat al-fajr. Pada potongan ini apa hikmahnya? Mengapa salat isya dan salat fajr itu dahulu merupakan salat yang paling berat untuk orang munafikin? Kenapa? Karena tidak ada yang melihatnya. Salat enggak salat sama. Ya, tidak ada orang yang mengapresiasi, tidak ada orang yang menghormati. Walau ya'lamuna ma fihi ma la atauhuma walau habwa. Kalau mereka tahu bahwasannya salatul bardaini, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shallal bardaini, barang siapa yang salat di dua waktu yang dingin, yaitu salat isya dan salat fajr, fil masjid dakhalal jannah. Masyaallah, tabarakallah.
ya, bermodalkan. Maka pertanyaannya adalah sholat jamaah yang lain kalau nggak di masjid gimana? Nah, itu dia salah satu permasalahannya, ya, bahwasanya hadis tentang sholatul bardaini, bahwasanya barang siapa yang sholat berjamaah di masjid di dua waktu yang dingin, yaitu sholat isya dan sholat fajr, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan dia akan masuk surga. Yang lain bagaimana? Itu salah satu fuqaha menunjukkan bahwasannya sholat berjamaah di masjid dan sholat berjamaah sendiri itu dua hukum yang berbeda. Ya, sholat berjamaah hukum yang berbeda. Sholat berjamaah di masjid hukumnya beda lagi. Ya, maka jangan dicampur aduk. Supaya apa? Supaya kita tidak terburu-buru menghukumi orang. Jangan sampai ada orang sholat di rumah berjamaah, ya, karena ada kumpul keluarga misalnya dan sebagainya. Kemudian kita fatwakan itu menyelisihi sunnah. Waliyadzubillah. Nanti kita akan saksikan yang menyelisihi sunnah itu yang ngomong atau orang yang salat di rumah tadi, yang berjamaah. Walaqad hamamtu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku betul-betul berazam kuat, ya, himmah, an amuru bis salah. Aku perintahkan kaum muslimin salat berjamaah di masjid, ya. Tsumma amara rajulan fayusalli bin nas. Kemudian aku tunjuk untuk menggantikanku memimpin salat mereka. Tsumma antaliqa ma'i birijalin ma'ahum hizaman min hatab. Kemudian aku akan keliling, sweeping, ya, dengan beberapa sahabatku membawa seperti cambuk, ya, seperti dari kayu. Ila qaumin la yashhaduna shalah, mendatangi orang-orang yang tidak berjamaah di masjid. Fa uharriqa alaihim buyutahum binnar. Maka aku akan bakar rumah-rumah mereka dengan kayu yang aku bawa tadi. Terbayang ya seperti apa ya bentuk gambarannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dari hadis ini apa yang antum petik? Hukum salat berjamaah wajib jelas. Dilakukan di masjid berdasarkan hadis ini, dilakukan di masjid hukumnya wajib tidak? Berdasarkan hadis ini, antum ikutin dulu aja. Berdasarkan hadis ini hukumnya wajib tidak? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berazam akan membakar, ya, dan itu merupakan ancaman yang berat, menunjukkan api, menunjukkan di dunia berarti di akhirat pun ada api yang mengancam. Nah, ini ancaman yang berat, menunjukkan wajibnya sholat berjamaah dilakukan di. Kalau kita melihat hukum hanya sepotong-sepotong, berbahaya. Al-Imam Ahmad dan Syafi'i berfatwa salat berjamaah. Imam Ahmad mengatakan wajib. Di masjid hukumnya apa hadis ini beliau tidak tahu. Tahu sekali. Belum nenek dan kakek kita lahir, Imam Ahmad sudah tahu duluan hadis. Lalu bagaimana? Apa Imam Ahmad tidak tahu ancaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Lalu sampai dikatakan jangan mengikuti perkataan Ahmad. Ahmad itu manusia biasa. Ini perkataan Nabi, ikuti perkataan Nabi. Ini arahan-arahan yang menyesatkan. Mengapa? Karena ada dalil pengkhususnya. Ya, dalam hadis ini ada 2 poin. Berjamaah di masjid juga Al-Imam Muslim meriwayatkan hadis yang lain. Ini yang meriwayatkan Imam Muslim dan Bukhari. Imam Muslim meriwayatkan hadis yang lain. Ya, dari sahabat Anas bin Malik, ada di Sahih Muslim. Jadi hadisnya sahih. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasannya suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi baitina, berada di rumah kami. Fa yu'adzinul mu'adzin lis-shalah, kemudian terdengar azan untuk beliau. Fa amarna bil bisat, tak diambilkan sajadah atau karpet. Yaknisu, Nabi sallallahu alaihi wasallam fayadhahu, kemudian karena rumah zaman dulu masih banyak yang beralaskan tanah, ya, yadhah dicipratkan air supaya adem untuk sujud. Fasalla wa nahnu khalfa, maka kami menegakkan salat di
Hadis dari riwayat Anas bin Malik, ma'ruf beliau orang Madinah, dan hadisnya ada di Sahih Muslim. Untuk mengambil sebuah hukum itu harus dilihat secara keseluruhan. Tidak bisa ngaji fikih pakai kitab hadis, itu nggak mungkin bisa. Mengapa? Karena ketika antum berhenti di hadis ini, antum belum baca hadis yang Anas. Nanti begitu sampai hadis Anas, oh berarti pendapat kita kemarin kita rubah, udah telanjur di-share, sudah ribuan orang like, sudah orang mengikuti, dan berdakwah, sudah bawa kayu juga dakwahnya. Yang membakar rumah tetangganya. Ini Nabi melakukan ini dulu. Lihat hadis yang lain dong. Ini betul-betul real. Praktek bagaimana memahami fikih tidak mungkin pakai kitab hadis. Mengapa? Karena kitab hadis menyebutkan urut, tapi tidak menyebutkan keterkaitan hadis nomor 1000 dengan nomor 2000. Tidak menyebutkan. Yang ini umum, yang ini khusus tidak menyebutkan. Yang menyebutkan ini umum, ini khusus siapa? Tidak mungkin antum ngambil fikih dari kitab hadis, tenang. Karena antum nggak tahu mana yang umum dan mana yang khusus. Antum nggak tahu mana yang mutlak, mana yang muqayyad. Yang ngerti para fuqaha. Berarti fatwanya Anas. Fatwa sahabat bukan? Fatwa sahabat. Nah, yang kedua, ya, sama di Sahih Muslim bahwasanya sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu salat jama'atan fi baiti, salat berjamaah. Fatwa sahabat bukan? Wa fa'alu aydan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan juga sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang salat berjamaah di rumah. Dari sini Imam Ahmad menyebut, adapun salat berjamaah maka hukumnya wajib, tidak ada dalil khusus yang mengatakan hukum. Mengapa? Karena bahkan dalam kondisi perang pun sholatnya berjamaah, apalagi dalam kondisi aman. Kaidah pertama, sholat jamaah dalilnya tidak ada pengkhususnya, maka hukumnya wajib bagi ala aslihi, kembali ke hukum asalnya yaitu wajib. Tapi sholat berjamaah di masjid beda lagi. Ya, Imam Ahmad radhiyallahu anhu mengatakan hukumnya sunnah. Adapun anda sholat di masjid hukumnya sunnah, bagus dan banyak fadilah dan banyak berkah. Ya, dapatkan antum ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bismillah wassalatu wassalam ala Rasulillah. Ya, Allahumma ighfirli waftahli abwab rahmatik. Ya Allah, ampuni dosaku. Dan itu nggak mungkin didapatkan di rumah, antum harus ke masjid dulu untuk bisa dapat keutamaan tersebut. Ya, rahmat Allah Subhanahu wa taala sudah menunggu dan kita sudah sampaikan. Rahmat Allah Subhanahu wa taala itu maknanya apa? Pertama, yang kedua apa? Taufik. Allah kalau sudah merahmati antum, sayang dengan antum, pasti dimudahkan. Maka solusi kalau lagi sempit, kerjaan lagi kosong. Katanya zaman sekarang kan eranya Indonesia gelap, Indonesia gelap, terus ekonomi turun, tanya di mana, harga sudah mulai naik. Solusinya sering ke masjid ya. Bukan adu pinter. Mengapa adu pinter ujungnya apa sih? Yang pinter itu semakin pinter ngakalian. Sepinter apapun pejabat, kalau tidak punya keimanan, landasan keimanan, ya, dan tidak berhujah dengan kehidupannya para sahabat, tidak berhujah dengan sirahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ujungnya apa? Ujungnya dana pengadaan Al-Quran dikorupsi, dana haji dibuat bangun. Ujungnya seperti itu. Pinter ya, tetapi tidak punya. Jangan berpikir solusinya itu selalu tentang kecerdasan. Enggak. Orang Saudi itu zaman ditemukannya minyak, yang namanya sardana itu bisa dihitung pakai jari, Pak. Satu negara. Kan SD, banter SMA. Bahkan sampai sekarang masih banyak yang cuma lulusan SMA. Tapi bisa menghidupi keluarga yang sangat. Jadi jangan ragukan kemampuan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat hambanya jauh di atas ekspektasinya.
mulailah dari sering masuk ke dalam meskipun hukumnya sunnah tidak banyak berkah, banyak kebaikan. Kecuali kita sudah tidak butuh kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang urip wis luwe-luwe, maning luwe ya gampang hilang juga. Duit hilang, motor hilang, mobil hilang kan banyak. Rumah terbakar. Kemarin ada saudara kita ya, rumahnya terbakar, tidak tahu karena kena tetangganya. Kita selalu butuh barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kebaikan dari Allah. Mulai dari mana? Masuk ke masjid. Sering diketuk oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sering salat berjamaah di masjid. Akan tapi kalau dikatakan hukumnya di masjid wajib, kita akan menyelisihi fatwa para sahabat. Maka dalam mendakwahkan salat berjamaah di masjid harus hati. Jangan penampakan seakan-akan orang yang jamaah di rumah itu pendosa. Bukan. Sama sekali bukan. Karena para sahabat pun beberapa salat, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, memimpin salat bersama Anas bin Malik dan keluarganya di rumahnya. Yang luar biasa seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ngongkon-ngongkon, tapi dia yang nyapa. Nabi pimpinan kaum muslimin, Rasulullah utusan Allah Subhanahu. Mau sholat beliau sendiri yang nyiapkan. Kan bisa atau nyuruh Anas bersihin, bisa. Dan ibadah yang agung. Orang berlomba-lomba untuk mensukseskan salat, buat salat ini jadi ibadah yang agung, jadi yang dibuat adem. Kalau zaman dulu dicipratkan air ya, Sallallahu Alaihi Wasallam supaya sujudnya. Kalau zaman sekarang LAC sama, tujuannya untuk membuat salat menjadi. Itu beberapa cara para fuqaha dalam mengambil hukum. Memang kaum muslimin ini warnanya beda-beda. Ada yang cenderung semangatnya berapi-api, di akalnya lemah. Ada yang akalnya kuat, semangat ibadahnya. Ada yang akalnya lemah, semangat ibadahnya lemah. Waliyallahu. Ada yang akalnya kuat, semangat ibadahnya pun. Kita harus ngaca dan jangan terburu-buru dalam mengambil hukum. Bermodal 1-2 hadis, lihat hadis. Sama di Sahih Muslim, sama di ya, ada hadis yang umum, ada yang baik. Kalau kita lanjutkan sampai wala fi'luha, kemarin kita sampaikan ya, dan boleh melakukan salat berjamaah di rumahnya. Ini fatwa Imam Ahmad. Alhamdulillah sama dengan Imam Syafi'i. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i dalam masalah ini sama, bahwasanya boleh untuk salat berjamaah tidak di masjid. Nanti ada disampaikan ada anjuran yang sangat kuat untuk salat berjamaah secara bersama-sama dan tidak boleh terpisah. Salah satu dalil bahwasannya salat berjamaah rumah atau di kantor atau di sekolah itu diperbolehkan adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahur. Khusus untukku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau zaman dulu enggak. Zaman Nabi sebelum salatnya di tempat ibadah, ma'bad, ya. Salat dilakukannya di tempat salat. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam itu punya kekhususan. Makanya umat Islam itu umat yang banyak nanti yaumul akhir, ya. Di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama rombongannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi dan minum dari telaganya dan masuk surga bersamanya. Nanti yaumul akhir semua umat pengikut Nabi manapun pasti iri dengan terlalu dimudahkan. Dikasih tahu semua caranya. Tata cara ibadahnya dari 50 waktu sholat menjadi hanya sholat yang tadinya harus di tempat tertentu ma'bad. Luar biasa.
Toharoh pakai air ndak bisa, pakai nah tayamum itu termasuk kekhususan umat Islam. Banyak sekali. Taman umat Islam nanti insya Allah kita kalau ada waktunya membahas tentang. Dijadikan untukku, khusus untuk umat pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ardu masjidan wa tahura. Tanah itu semuanya tempat salat dan semuanya tahur. Tahur itu artinya apa? Suci dan mensucikan. Jangan ya, suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Zaman sebelumnya pakaian kena najis, tidak ada air, potong, nggak bisa dibersihkan pakai. Zaman sekarang, zaman maksudnya pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada air, maka tathir atau taharahnya dengan menggunakan Mari kita juga sudah sampai pada watusanul linisa'in munfaridatin, yang disunahkan salat berjamaah bagi kalau bisa terpisah dari laki punya jamaah sendiri. Kalau wanita punya jamaah sendiri, misalnya pengajian, ya, kan disunahkan bagi wanita, para ibu-ibu itu untuk sholat berjamaah, ya, untuk bukan sholat sendiri. Karena apa? Ya karena keumuman hadis, ya, tafdhulu shalatul jamaah sab'an wa ishrina ala salatil fardh. Salat berjamaah itu 27 derajat bandingkan salat biasa. Ini umum bagi laki-laki dan wanita jika mampu untuk salat berjamaah. Wa yukrahu li hasna huduruha ma'a rijal. Adapun salat berjamaah masjidnya kaum muslimin bagi wanita hukumnya boleh, bukan terlarang. Ketika Nabi SAW menyampaikan ada seorang wanita yang ingin sholat berjamaah dengan Nabi SAW, betul tidak? Nabi SAW tidak melarang, tapi sholatuki fi baiti afdal min sholatiki fi masjidi. Sholatmu di rumahmu lebih baik dibandingkan sholatmu di masjid bersama. Dan sholatmu di mihrabmu di rumahmu semakin tersembunyi itu lebih baik dibandingkan sholatmu di rumah. Kemudian ada yang mengambil kesimpulan bahwasannya kalau wanita sholat di masjid menyelisihi sunnah, ya, ini kesimpulan yang terburu-buru dan tidak ada tafakuh sama sekali. Yang pertama, Nabi SAW tidak melarang. Ya. Dan hadis yang lain sangat tegas, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan pernah melarang orang wanita untuk sholat di masjid Allah Subhanahu wa taala. Tapi justru memerintahkan untuk tidak melarang mereka. Mengapa? Betul, secara tempat masjid dan rumah bagi seorang wanita lebih afdal di rumah. Tapi terkadang yang namanya salat, inti ibadahnya itu ada pada khusyuk. Ada pada khusyuk. Qad aflahal mu'minun ladzina hum fi salatihim. Mau disolat-solat di masjid Nabawi sekalian, Masjidil Haram sekalian, kalau tidak punya khusyuk, sholatnya lirak-lirik dulu na wong tua, ya, sholatnya dulu na sendal, bukan sendalnya hilang, HP ini, ya nol, alah orang antum sholat nang Ibrahim Center. Ya kenapa? Karena inti sholat pahalanya ada di khusyuk. Kata antum tinggal di Masjid Haram sekalian, apa di sampingnya Masjid Nabawi, setiap hari ke situ. Kalau tidak punya khusyuk, paling. Nah, manusia yang punya hari-hari keimanannya lagi tinggi, lagi pengen ngaji, lagi pengen puasa, lagi pengen sholat, lagi pengen doa, istilah wong Jawa tirakat, ya, lagi pengen menempuh jalan ini, jalan agama, jalan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia terkadang menemukan suasana itu tidak di rumah. Mengapa? Di rumah isinya dolanan bocah pating sembra, ya, kelambi kontrol, kelambi resik, berdisetrika, durung disetrika, jadi si pan khusyuk piben kelas. Yang dikasih refreshingnya perempuan apa aja ke masjid refreshing, bersih, wangi, ya enggak?
Antum orang rewangi nyapu, orang rewangi ngepel, orang direwangi dikasih juga tukang setrika nggak antum kasih. Ya enggak? Untuk beres-beres rumah nggak antum kasih, paling nggak ke masjid diajak. Supaya nggak sumpek pas ibadah tuh seneng jadinya. Ya, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu termasuk tolong menolong antara suami dan istri untuk proses ibadah. Nah, saking fatalnya orang yang berfikih tanpa fikihnya para fuqaha. Saya pernah nyampaikan seorang suami di Mekah itu istrinya tidak pernah sholat di Masjidil Haram, Pak. Sama sekali nggak pernah. Dilarang sama suami. Mengapa? Karena sunnahnya wanita itu sholatnya di rumah. Harusnya kita jawab sunnahnya suami tidak melarang istri untuk ke masjid. Apa tadi? Inti pada sholat itu khusyuk. Yakin beda sekali. Oleh karena Syekh bin Baz pun menyarankan seperti itu. Barang siapa yang musafir, apalagi jauh dari Mekah. Kalau untuk ke Saudi itu butuh nyebrang 7 lautan dan 7 samudra. Ya, perjalanannya berjam-jam. Jangan lewatkan sholat berjamaah. Karena belum tentu bisa ke situ. Sholat menghadap Ka'bah, tabarakallah, subhanallah. Itu kan yang luar biasa ini. Dan sahabat Abdullah bin Umar, sahabat Nabi SAW, pertama kali setelah dilarang ke Mekah ya, setelah ke Madinah, dari Madinah dan ke Mekah, waktu itu Sulhul Hudaybiyah kan dipaksa pulang ya. Kemudian berangkat lagi untuk di tahun ke wadahnya Nabi SAW, haji wadahnya Nabi SAW. Ketika melihat Ka'bah, ya menetes air. Apa itu bisa didapatkan ketika sholat di hotel? Khusyuk itu tidak mungkin muncul di hotel, tidak bisa. Dan tidak bisa Anda berhujah sunnahnya wanita sholat di rumah, tidak bisa. Karena sholat itu intinya ada di sholatnya dulu. Kecuali dia tidak merasa tidak apa-apa, tidak ke masjid, aku di rumah aja ya. Maka itu lebih, dia dapat dengan syarat tanya, kamu khusyuk tidak sholat di rumah? Khusyuk, ya sudah, sholatnya di rumah. Dia dapat khusyuknya sholat, dia dapat keutamaan tempat. Wanita keutamaan tempatnya sholatnya di rumah. Kalau di rumah nggak dan lain sebagainya, tidak refreshing ke masjid, nggak usah jauh-jauh ke Pasifik, Kerita, Pantai Kodok. Orang perlu refreshing bujune antum orang reka-reka. Ya Allah, di masjid. Balik tuku some, wis cukup nemen wis. Bahagia. Balik masak wis semangat maning. Insyaallah ta. Ya, wa yukrahu li hasna. Nah, tapi wanita itu ada 2 jenis. Yang pertama hasna, ada yang namanya hasna di sini. Yang kedua ghairu hasna. Nah, itu artinya apa? Cantik jelita, bermata jeli, Pak. Ya apa jelly drink apa? Ya. Tetap boleh, ya tetap boleh. Tapi kalau tidak terpisah, ada masjid yang tidak punya sutra, ada masjid tidak punya sutra. Kalau masjidnya punya sutra pembatas antara wanita dan laki-laki, maka boleh. Ya. Kalau tidak, yaitu yang sholatnya campur, ya, soft laki dan perempuan, tidak ada batas sutra untuk menghalangi pandangan, maka makruh. Wa yubahu li ghairihi. Adapun yang ghairu hasna, maka bebas. Jadi wanita tidak perlu iri kepada wanita yang lebih cantik dari dia. Karena wanita yang cantik-cantik itu malah aturannya ketat, Pak. Ya, aturannya ketat. Mana mene oroli katon, maring masjid makruh. Ya. Aturannya angel. Jadi agar tidak terlalu hasna, alhamdulillah bebas. Santai saja. Wa majalisul wa'dhi. Wah, ini dia. Ini banyak yang suami yang tidak faqih dalam. Dan majelis-majelis ilmu. Wanita yang diperintahkan untuk talabul ilmi itu bukan cuma laki-laki, tapi juga wanita. Dan banyak sekali rumah tangga berantakan bukan karena laki-lakinya yang kurang cerdas, wanitanya yang kurang berilmu. Musibah besar. Antum rugi sendiri. Kepala keluarga tidak diimbangi dengan pasangan hidup yang kualitas agamanya baik.
Hanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Tunkahul mar'atu li arba. Wanita dinikahi karena 4. Yang pertama karena ya tadi jelita bermata jeli. Ya. Yang kedua lihat hartanya. Yang ketiga hasabiha, ya nasabnya mulia, anaknya presiden RI misalnya, ya janganlah presiden Konoha saja lah, karena presiden RI sekarang tidak punya anak perempuan. Tidak ada, antum jangan berharap-harap ya presiden RI nggak punya anak perempuan. Yang keempat ya fadhfar bidzatiddin, kamu rumah tangganya wis luar biasa pentol wis, akan bagaikan di taman-taman surga, membahagiakan. Balik kerja kesel gelopot sampai rumah, wah bahagia, ngecas full baterainya langsung. Kalau agama sebalik, kalau tidak baik berarti siap-siap ya. Nang jaba panas balik rumah luwi panas maning, nang jaba stres balik rumah luwi stres maning. Tapi bojone lebih angel dibandingkan ngadepi wong nang jaba, luwi angel ngadepi bojone dewek. Solusinya bagaimana? Perkataan para fuqaha ya, wa majalisul wa'dhi kadzalik wa aula. Kalau tadi dikatakan dianjurkan wanita untuk sholat berjamaah di masjid sesama wanita, atau untuk yang ghairu hasna di masjid yang umum untuk laki-laki dan wanita, dan boleh ketika ada saternya wanita yang hasna untuk sholat berjamaah di masjid, maka majelis ilmu lebih utama untuk mereka hadiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'idhuhun wahjuruhun, ya, berilah wanita itu nasihat. Wanita itu memang perlu untuk selalu ditingkatkan kualitas ilmu. Jadi jangan beralasan orang sempat ngater, kamu rugi sendiri. Kalau ada suami yang merasa terlalu sibuk tidak sempat mencerdaskan agama istrinya, bahkan kalau rumah tangganya akan banyak masalah. Karena sesungguhnya yang hajat untuk mencerdaskan istri itu suaminya sendiri. Yang kedua itu hak mereka. Ya, qu anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkan diri kalian dan keluarga kalian. Belajar ilmu syar'i itu haknya mereka, haknya istri. Tidak boleh alasan tidak. Kalau nggak sempat, Anda yang harus memberi ilmu kepada dia. Anda punya dua pilihan, wahai kepala keluarga. Antar dia ke majelis ilmu atau Anda yang mengajarkan ilmu kepada dia. Terus ngater sungkan, pulang ora bisa, siap-siap saja. Gak akan protes istri, tapi Anda yang akan protes. Kenapa? Karena banyak masalah muncul di dalam rumah. Perkara didik anak beda dengan antum, seenaknya sendiri. Perkara menghormati suami, jangan heran kalau ternyata tidak seperti yang Anda. Perkara mengurus rumah dan lain sebagainya, belum amanah penggunaan uang belanja, jangan heran kalau penggunaannya tidak seperti yang antum bayangkan. Karena Anda sendiri yang menciptakan istri tidak cerdas secara agama. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk laki-laki ini lalu memberikan ilmu agama kepada istrinya, itu supaya maslahatnya untuk kembali kepada kepala keluarga. Ada yang protes misalnya, padahal sudah sangat mampu, kemampuan harta ada, kemampuan kekuatan fisik ada, tapi bojone nyong angel nemen, selalu menolak syariat poligami. Jangan salahkan bojone, ente yang salah. Kenapa dari awal tidak ditanamkan tauhid, menerima syariat Allah secara keseluruhan? Yang gagal sebenarnya ada. Karena tidak pernah menanamkan itu, bahwasanya kita harus taslim, wa yusallimu taslima, menerima syariat Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan dan pasrah. Itu perkara tauhid, tidak pernah ditanamkan. Tiba-tiba pengen panen buahnya, ya enak aja, nggak mau. Jangan heran kalau ditolak. Bahkan ada yang milih, kamu kalau mau sama yang lain, ceraikan saya. Jangan marah dulu, itu wajar. Anda tidak pernah menanam pohonnya, pengen panen buahnya, nggak bisa. Tanam dulu pohon tauhid Anda tanam. Ya, akidah Islamiyah yang betul Anda tawakal.
mengikuti syariat, mengikuti sunnah Anda tanam. Biasakan dalam hal-hal yang kecil. Insya Allah dalam hal-hal yang besar tidak akan ada masalah. Banyak orang-orang yang pengennya jalan instan, jalan pintas, pengen langsung begitu ya. Prosesnya panjang. Makanya nasihat Quran itu diikuti dulu. Wa idzuhun, ajarkan mereka ilmu agama, beri nasihat, tanamkan pondasi tauhid yang kuat. Insya Allah antum akan panen buahnya, bahkan tanpa antum minta pun banyak sekali wanita yang menawarkan suaminya, ya, supaya memperbanyak keturunan yang saleh dan salehah misalnya. Itu musibah di zaman sekarang. Atau mendidik anak kita, kon jadi bocah kayak gue, jangan marah. Proses dia menjadi ibu yang baik sudah ditempuh belum? Belum. Ngasih uang cuma buat beli kangkung, gesek, sambel, tomat, gas, penyu. Terus pengennya cerdas, ngingu bocah. Mana maning. Prosesnya ditempuh dulu dong. Dia punya dua pilihan, antara dia ke pengajian atau Anda yang ngulang ngaji. Kalau tidak mampu dua-duanya, ya sudah, tanggung sendiri resikonya. Ngomong dengan Anda tidak sopan, dinasehati angel, ini tanya kepala keluarga. Aula, lebih utama. Anda menganggap tadi seorang istri juga sunnah untuk salat berjamaah, atau datang ke masjid, salat di masjid untuk mendapatkan khusyuk, karena di rumah izin mengkelambi pada kelambrukan orang jelas, maka datang ke majelis ilmu lebih utama. Kenapa? Karena salat untuk dia sendiri dengan ilmu, dan keluar harus semangat menjadwal ngaji. Kalau tidak mampu nganter, ya kan fasilitas untuk berangkat kajian. Kalau tidak ada juga, maka Anda wajib ngajar dia. Silahkan pilih opsi yang. Kalau tidak, ya bonggan jarung Tegal, bongga tanggung dewek resiko. Ya. Baik, wa tustahabbu salatu ahli thagri ay mawdhi'il makhafah fi masjidin wahidin li'annahu a'la lil kalimah wa awqa' lil hayy. Nah, ada kondisi-kondisi kaum muslimin sholatnya orang oleh dewek-dewek. Tadi dikatakan sholat di rumah berjamaah boleh, menandakan dimungkinkan dalam suatu daerah itu ada jamaah lebih dari satu. Tapi ada kondisi tidak baik kalau jamaahnya lebih, harus cukup. Ya, contohnya ahlu thagri, tempat-tempat di mana kaum muslimin itu atau sedikit, maka dianjurkan untuk berkumpul berjamaah di li'annahu a'la lil kalimah. Pertama, mereka lebih tinggi derajat salat karena berjamaah. Yang kedua, awqa' lil haibah, menimbulkan rasa gentar terhadap orang-orang yang benci kepada kaum. Sekarang umat Islam itu yang minoritas adalah yang tadi, ahlu sunnah wal jamaah, tinggal di negeri. Tapi kebanyakan muslim yang lain itu masih melakukan kesyirikan. Apakah ahlu sunnah itu sholatnya harus di satu masjid? Kesalahan yang mirip ya permasalahannya. Gimana seharusnya? Menurut antum gimana? Ikuti sebagaimana kondisi ahlu thagr itu perbatasan. Ya, perbatasan antara negeri Islam dan negeri kafir. Sekarang ahlu sunnah sedikit, ya, tinggal di negeri Islam, betul. Kebanyakan orang musyrik, mubtadi', ahlul bid'ah, ahlu syirik. Kan ada kemarin sampaikan ustadz yang mendukung ibadah-ibadah orang kafir karena ikut mengekspor kebutuhan ibadah mereka seperti bunga-bunga. Ya kan, ibadah-ibadah orang kafir kan butuh tanaman-tanaman bunga-bunga itu ya. Itu diekspor ke luar negeri, tapi
pembelinya jelas memang untuk ibadah ritual seperti itu. Dan beberapa orang yang mengelola usaha seperti itu, beberapa adalah tokoh wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Mereka tolong menolong dalam kesyirikan. Beliau tinggal di negeri yang seperti itu. Masih banyak tokoh agama yang dekat dengan kesyirikan dan kebid'ahan. Menurut antum yang iltizam dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau ahlu sunnah ini harusnya sholatnya jadi satu atau tersebar di mana? Alasannya? Dari dekat. Ini nggak jauh ya, sholatnya di belah rumah ya, masjid dekat rumah. Bagus, lah bos, anak juga nggak tahu yang bagus yang mana. Hanya anak tanya antum, yang bagus yang mana? Kamu jawab sendiri. Allah alam, kalau saya pribadi, ini jangan dijadikan fatwa ya. Dan saya pribadi, dari kantong pribadi, dianggap kebenaran, ijtihad aja. Memang lebih baik menyebar, karena apa? Kondisinya bukan kondisi perang, bukan kondisi. Sedangkan kasus tadi yang di perbatasan, memang kondisinya rawan perang, sehingga memang harus siap untuk selalu berkumpul. Sedangkan kita tidak, kita dengan mereka kondisinya yang berperang. Ya, justru kalau kita ngumpul eksklusif malah siap-siap diperangi, ya, dibubarkan kajiannya, dibakar masjidnya, ya, sekalian orangnya dibakar di dalam, ya. Jadi kalau bersama-sama justru jadi fitnah. Kalau mereka kalau terpisah justru jadi fitnah. Kalau kita sholatnya selalu jadi satu, mau ke masjid itu nggak mau kemana-mana, justru jadi fitnah. Ya, ya anjurannya gabung dengan salatnya kaum muslimin. Insyaallah muslimin secara umum fikih salatnya negeri kita tidak terlalu umum, tapi ada yang secara khusus bermakna. Ya, antum pilih-pilihlah. Ya. Masjid yang masih sesuai dengan kaidah-kaidah fikih Islamiyah silahkan di. Wal afdal li ghairihim, adapun orang selain yang di perbatasan seperti kita ini berada dalam kondisi aman, ya, maka salat di masjid yang utama adalah masjid alladzi la tuqamu fihi al-jamaah illa bi hudurihi. Masjid yang paling utama antum datangi adalah masjid yang tidak ada jamaah kecuali antum datang. Itu yang paling. Li'annahu yahsulu bidzalika thawab imaratil masjid wa tahsilul jamaah liman yusalli fi. Karena ada dua keutamaan. Yang pertama salat jamaah. Yang kedua memakmurkan yang tadinya tidak ada jamaah jadi ada jamaah gara-gara antum. Ya, yaitu masjid-masjid yang imamnya dia, ya, yang azan juga dia, yang qomat dia, yang nyapu dia, yang ngepel dia, yang buka kunci dia, yang gembok dia. Nah, masjid gini, kalau antum itu masjid yang paling utama. Tapi jangan memberatkan. Soalnya antum wong Tegal, masjid kayak ana, tapi nang Salem misalnya kan, waduh anu benda. Kawiyane keteter, ya. Kokorobos besok kalau gini terus besok istirahat aja mas, gak usah berangkat lagi, gara-gara itu nanti dengan bos urus sampai rumah takoni bojone pelo maneh kan, pecat gara-gara memakmurkan masjid kan, malah jadi kelihatan jelek masjidnya. Maka tetap jangan sampai memberat. Kalau ada ini lebih ada, maksudnya dekat dan terjangkau, masjid yang tidak ada jamaah kecuali antum, bukan yang sedikit loh, tidak ada jamaah, orangnya cuma satu, itu antum masuk berarti jadi jamaah, karena minimal jamaah itu Kemudian berikutnya adalah Tsummal masjid al-atiq. Itu memang di sini tulisannya aktsar jamaatan, ya. Ini khilafiyah ya, antara yang jumlahnya banyak, jamaahnya banyak, dan yang masjid yang tua. Ini masjid lama dan masjid baru itu beda bobotnya, ya. Masjid yang lebih lama itu lebih utama. Yang sahih atau yang dikuatkan dalam mazhab Hanabilah mutaakhirin itu setelah masjid yang kita sebutkan tadi yang tidak ada jamaah kecuali antum adalah masjid yang lebih dulu.
masjid yang lebih dulu dibangun. Nah, kalau masjid yang ada dua itu sama-sama tua atau sama-sama baru, maka abad, nah, masjid yang lebih jauh lebih utama dibanding masjid yang, ya, wa ab'ad al-masjidaini aula min aqrabihim. Masjid yang lebih jauh sama dibanding masjid yang, mengapa? Karena liqaulihi sallallahu alaihi wasallam a'dhamu nasi ajran fis shalah ab'aduhum fa ab'aduhum mamsya. Yang paling banyak pahala salatnya di antara kalian itu yang jaraknya paling jauh dari jarak jauh menuju masjid ini tasabun, sesuatu yang dimaksudkan dalam. Kalau ada masjid yang kira-kira usianya sama-sama tuanya atau sama-sama barunya, antum pilih yang paling jauh. Tapi kalau pilih yang paling dekat bukan menyelisihi sunnah loh. Ya jangan terburu-buru gunakan kalimat itulah. Ya, karena menyelisih sunnah ini kalimat yang berat. Kalimat yang berat. Para ulama salaf tidak terbiasa memvonis orang seperti itu. Tapi ulama zaman sekarang banyak. Ya, bahkan yang dari Jazirah Arabia atau dari Yaman banyak sekali yang bermudah-mudahan. Ya, kecenderungannya istijal. Kecenderungannya terburu-buru menghukumi orang. Hati-hati. Itu harus belajar sehingga tidak mudah terombang-ambing. Tidak mudah terombang-ambing pendapat. Tidak selalu yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lakukan kemudian langsung dihukum. Ketika menyelisihi itu tidak selalu hukumnya langsung menyelisihi sunnah. Jadi sunnah itu kalimat yang berat. Karena menyelisih sunnah itu untuk urfnya ulama salaf biasanya cenderungannya bid'ah. Maka dikatakan mubah. Ya, gunakan istilah fuqaha. Ya, untuk menyelisih sunnah dalam masalah fikih maka ada mubah di sana. Ya, atau makruh. Kalau itlaq mukhalif li sunnah itu biasanya bid'ah maksudnya. Kalau ulama salaf maka sembarangan menggunakan istilah seperti itu. Boleh ada ilmu betul antum ya, misalnya perkara tersebut memang bid'ah, baru katakan mukhalif li sunnah. Ya, ini menyelisih sunnah maksudnya bid'ah. Setelah itu jarak dekat, jarak jauh, baru yang terakhir adalah yang paling banyak jamaahnya. Jadi ada dua masjid yang mana masjid tersebut sama-sama tua atau sama-sama baru. Kemudian jaraknya juga kira-kira sama. Maka antum pilih yang paling banyak jamaah, paling banyak. Di masjid yang sedikit jamaahnya dan paling banyak itu lebih diutamakan yang bukan yang sedikit kemudian menyelisih sunnah loh. Ya, jangan kebiasaan. Kadang yang sedikit kita perlu karena jarak, ya, jarak yang dekat, karena habis itu harus berangkat ngantor dan lain sebagainya. Baik. Wa tuqaddamul jamaah mutlaqan ala awwalil waqti. Dan salat berjamaah selalu di awal waktu meskipun sing tekan nembe secuwe. Tidak ada alasan. Begitu sudah terpenuhi imam makmumnya satu, waktunya sudah cukup untuk memberi jeda orang datang, yaitu cukup untuk toharoh di rumahnya dan perjalanan menuju ke masjid pada umumnya lingkungan situ, maka salat berjamaah ditegakkan tanpa menunggu seluruh. Mengapa? Kalau nunggu seluruh makmum hadir, kemungkinan salat jamaahnya tidak jadi ditegak karena tekannya kurang arti. Ana sing lagi ngumbai, ana sing lagi ngamplasi kayu, ana sing lagi nglepokna bebek karo ayam. Pirang-pirang urusannya. Sudah biarkan mereka ngukur sendiri. Masjid punya ukuran sendiri. Biar lingkungan yang menyesuaikan dengan masjid. Ya. Tayyib. Wa yahrumu an ya'umma fi masjidin qabla imamihi ratib illa biiznihi aw udhri. Sekarang kita kalau masuk ke dalam sebuah masjid, makmum jamaah banyak, imamnya orang teka-teka, imam tidak datang, maka yang pertama hukumnya jangan coba maju, ya.
yahrumu haram. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'ammanu ar-rajulu fi baitihi illa bi'idz. Tidak boleh sahibul bait itu dilangkahi dalam imamahnya ketika salat, dan imam ratib adalah sahibul bait di masjid-masjid Allah Subhanahu. Jangan mendahului kecuali ada, kalau tidak ada uzur jangan buru. Kalau ada uzur ya yu'addi ila tanfiri anhu. Wa amma ma'a uzrihi fa in ta'akhkhara wa dhaqa al-waqt sallu. Pernah kejadian di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ditunggu tidak datang-datang, ya, sampai di luar waktu umumnya beliau datang. Sudah waktu umumnya datang enggak datang, ditunggu lebih lama enggak datang lagi. Waktunya sempit, para sahabat harus kembali kepada rutini sallu. Mereka langsung menegakkan salat dipimpin oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam shaf. Ternyata ada Nabi. Ketika salat selesai, sahabat Abu Bakar sebelum salat selesai, sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu itu ingin mundur, ya, supaya ternyata Nabi memberi syarat untuk jangan mundur, dilanjutkan salat. Kemudian setelah selesai salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, faqad asabtum, kalian sudah kan sesuatu yang. Jadi ketika imam ratib ditunggu sudah, ya, waktu umumnya ditunggu sudah benar. Ditunggu sebentar lagi itu sudah. Kemudian karena antum harus kembali ke kesibukan, salatnya dilaksanakan tanpa menunggu dia, maka itu juga sudah benar. Akan tetapi dalam proses menunggu itu ada proses murasalah. Wa yurasalu in ghaba an waqtihil mu'tad. Ketika waktu biasanya datang sudah berakhir, maka sebelum menegakkan sholat ada proses yang harus ditempuh. Yang pertama murasalah, yaitu mengirim utusan kalau rumahnya dekat, ya, kalau rumahnya. Nah, sekarang murasalah itu tidak perlu ke sana, bisa lewat WA saja, ya, WA, telepon, maqurbi mahallihi wa adami masyaqqah, ya, sampai batas tidak membebani jamaah. Wa inna bu'da mahalluhu wa in ba'uda mahalluhu aw lam yadhan huduruhu aw dhunna la yukrah wa la yukrahu. Kalau sudah lewat waktu biasanya datang, proses mencari kabar sudah dilakukan, tidak terlarang seorang untuk maju dan mengimami kaum muslimin meskipun imam ratibnya tidak. Maka di waktu yang muqtad, kebiasaan imam datang, setiap masjid beda, ya. Antum misalnya di masjid antum biasa 3 menit untuk nunggu. Masjid lain bisa ada yang 6 sampai 7, ada yang sampai 10. Jangan pakai patokan antum, tapi pakai patokan masjid tersebut. Antum biasa 3 menit sudah sholat, baru 3 menit antum imam kayaknya laka, haram, tidak boleh, ya. Karena harus mengikuti urf setempat. Biasanya berang menit ya wis tenteni dis. Ya, kalau dipaksakan hukumnya sholat tapi ya sholat tapi justru mendapatkan, karena itu rumahnya milik sahibul bait, imam rawatib itu sahibul bait di dalam. Adapun tanpa uzur, ya, tanpa uzur berarti tadi di waktu kebiasaannya seorang memaksakan untuk menjadi imam ratibnya tidak datang, padahal waktu kebiasaannya belum salatnya tidak sah. Salatnya. Ini biasanya pernah kejadian itu di Uji daerah sana, ya. Daerah sana itu urfnya beda dengan di sini. Kita kan di kota, ya. Di kota itu waktu nunggu imam biasanya sedikit, sekitar 2-3 menit orang gelem suwe-suwe. Tapi kalau di daerah pegunungan sana, itu waktu nunggu imamnya agak lama. Ya, itu urf setempat. Kalau dipaksa, kadang jamaah kan orang kepenak orang antum tampilannya sudah ustadz nemen, jangan habis sholat orang apa-apa, hari jamaah ya wis, ya haram dan tidak sah.
Kenapa? Karena dilarang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Larangannya berkaitan dengan imamahnya. Kalau imamahnya batal, jamaahnya batal, salatnya batal. Ya, jadi itu pernah ada kejadian seperti itu. Ya, memaksa jamaah untuk salat, imam rawatibnya ada, jamaahnya itu betul. Mengapa? Karena yang pertama tidak sah. Masih di waktu umumnya menunggu. Nah, jadi ingat baik-baik. Harus tahu dulu waktu menunggu imam umumnya di masjid ini berapa menit. Di waktu itu tidak boleh mendahului, kecuali dari awal dia ngabari, ya, tidak datang, ada safar misalnya ke luar negeri dan lain sebagainya, maka bolehlah. Baik, wa man shalla walau fi jama'atin summa uqima aqama al-muadzin bi fardhin sunnah an yu'idaha. Barang siapa sudah sholat berjamaah, ini masalah tentang mengulangi jamaah, ya. Antum sudah sholat berjamaah, kemudian di masjid tersebut jamaah aslinya baru akan ditegakkan, ya. Sudah sholat berjamaah dengan teman-teman di mana, kemudian masuk sebuah masjid, ya, atau sholat di masjid tersebut, ya. Antum tidak tahu kalau ternyata jamaah yang pertama belum ditegakkan karena tadi urfnya lama. Ya, nunggu antara azan dan iqamah di masjid itu biasanya santai. Antum kira oh dia nu rampung, yuk sholat. Nah, ternyata antum selesai sholat, ini baru akan dimulai. Idza kana fil masjid, kalau dia masih di dalam masjid maka sunnahnya, sunnah berarti sebaiknya jangan ditinggal. Ya, sunnahnya adalah untuk ikut sholat berjamaah sekali. أو جاء غير وقت النهي ولم يقصد الإعادة ولا فرق بين إعادتها مع إمام الحي أو غيره لحديث أبي ذر صل الصلاة لوقتها فإن أقيمت وأنت في المسجid فصلي. Salatlah tepat pada waktunya, maksudnya di awal waktu. Kalau ternyata fa'in uqimat, kalau ternyata qomat ditegakkan dan kamu di masjid itu sudah sholat, ya, wa anta fil masjid fasalli, maka sholat lagi bersama dengan jamaah. Wala taqul ini sholaitu fala usalli, rawahu Imam Ahmad dan Muslim. Dan jangan katakan, enggak ikutlah, saya sudah sholat. Jangan katakan. Ya, kalau sudah di masjid. Beda lagi kalau antum di luar masjid. Luar masjid lagi jukut sendal, ya jebule mau jamaah dulu. Antum tidak disuruh. Ya, karena pada asalnya sholat wajib tidak ditunaikan 2 kali dalam satu waktu. Tidak ada dalam satu waktu kemudian zuhurnya 2 kali, asarnya 2. Pada asalnya tidak boleh. Kecuali tadi isinya antum berada di dalam masjid. Illal maghrib, kecuali salat maghrib. Salat maghrib boleh tapi tidak disuruh. Ya gini, antum masuk masjid, salat maghrib. Tadi kita bicaranya apa? Urfnya nunggu waktu azan iqamahnya lama. Tidak kebiasaannya antum. Antum mengira sudah ditegakkan, akhirnya antum jamaah dengan teman-teman atau sendirian. Setelah selesai sholat, ternyata imam dan jamaahnya baru datang menegakkan jamaah pertama di masjid tersebut. Kalau sholat maghrib hukumnya kan disunahkan, antum boleh nggak ikut langsung jalan. Kenapa? Karena sholat sunnah ganjil itu tidak ada kecuali. Sedangkan sholat ini kan hukumnya dari tadi sunnah semua. Ya, jamaah yang kedua yang antum lakukan itu hukumnya maka kembali ke kaidah sholat sunnah. Sholat sunnah dengan rokaat ganjil itu para ulama khilaf antar dan tidak. Ya, sholat sunnah dengan bilangan rokaat ganjil selain witir, para ulama khilafiyah antara boleh dan ya, atau diboleh. Beberapa sahabat fatwa diboleh. Mengapa? Karena daripada tidak sholat tentu lebih baik salat. Di dalamnya ada zikir, di dalamnya ada surat Al-Fatihah, di dalamnya ada salawat kepada Nabi Muhammad SAW, di dalamnya ada istighfar, di dalamnya ada tasbih. Daripada dia duduk ngelamun, lebih baik salat walaupun satu. Fatwa para sahabat boleh. Ya, sunnahnya berapa? Minimal 2. Salat sunnah selain witir minimal 2
Maka kalau diterapkan pada salat maghrib, orang yang mengulangi jamaah pada salat maghrib, berarti salat sunnahnya berapa? 3 rakaat. Selain witir bukan? Dan maka hukumnya boleh. Bukan beda ya. Kalau boleh itu antum lakukan, tidak lakukan sama. Kalau sunnah sebaiknya adalah wala yukrahu i'adatul jamaah fi masjidin lahu imam muratib ka ghairihi wa kuriha qasdu masjidin lil i'adah. Adapun sengaja mendatangi masjid untuk mengulangi sholat jamaah, maka hukumnya ya, ada syariat antum di luar kemudian krungu sholat jamaah baru dengan lebu maning pan sholat maning, itu tidak pernah. Kalau sudah di luar ya sudah. Kalau sengaja masuk masjid pengen ngulangi jamaah, tadi katakan pada asalnya tidak ada sholat wajib 2 kali. Ya sholat duhur 2 kali, asar 2 kali. Ya, kecuali mengqadha misalnya. Ya, begalingan, ini aku sholat asar. Hari ini antum sholat asar, maka setelah itu sholat asar lagi. Tapi qadha hari yang kan sholat baru semua, asar 2 kali, jamaah dengan teman-teman, jamaah dengan ahlul masjid. Maka tidak boleh. Kalau sudah di luar masjid sebaiknya berlalu. Kalau masih dalam masjid sebaiknya dilakukan. Kalau maghrib maka hukumnya boleh antara ikut dan keluar dari. Cukup jelas ya? Baik. Insyaallah kita sambung di pertemuan kita. Ada pertanyaan? Ayo. Ayo.